Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Ya, kalau kita ini di luar dari penjelasan dari kitab ini. Nah, kalau kita tilik sejarah, memang itu kan di kalangan Bani Quraisy ya, sebelumnya kita kan mengenal bahwa di dalam kehidupan di Jazirah Arab waktu itu tidak ada sistem kerajaan ya, seperti halnya di wilayah utara itu ada kerajaan Rum, di wilayah timur itu ada kerajaan Persia, sementara di Jazirah Arab itu tidak ada kerajaan ya. Kehidupan sosial yang terjadi di sana itu adalah menggunakan sistem kesukuan. Jadi mereka bergerombol, berkumpul bersama anggota suku mereka, di mana anggota suku ini dijalin berdasarkan ikatan darah. Maka kita mengenal ada Bani A, Bani B, Bani C. Ya. Dan mereka hidup berpindah-pindah, ya, karena mereka hidup di daerah yang ada wadinya. Ya. Sementara wadi atau sumber mata air di padang pasir ini ya senantiasa berubah ya. Dalam 1 tahun ada wadi dan kemudian wadinya mengering, tahun depan wadinya berpindah ke tempat yang lain, sehingga memboyong ya seluruh anggota suku dan kabilah ini untuk bergeser ke tempat-tempat yang lain. Nah, itu adalah latar belakang kesejarahan yang kita ketahui, dan berkaitan dengan ini maka suku Quraisy yang kita bahas itu adalah semuanya ya anggota satu keluarga ya. Jadi semuanya itu adalah anggota keluarga besar dari Bani atau kabilah Quraisy. Nah, kabilah Quraisy ini beberapa sumber yang kami baca memang ya ini ada stratanya. Jadi ada yang kalangan Quraisy dari kalangan yang kaya, ada kalangan Quraisy yang menengah, dan ada kalangan Quraisy yang ya biasa. Nah, Rasulullah sebagai Bani Hashim itu diceritakan sebagai Bani Quraisy dari kalangan yang menengah ya. Jadi bukan dari kalangan yang atas layaknya misalkan dari golongan Sayyidina Utsman misalkan, itu dari suku Quraisy yang kaya. Nah, sehingga ketika Rasulullah ini kemudian mendeklarasikan dakwah Islam itu, nah mereka tidak mau menerima Muhammad itu salah satunya karena sombong, merasa bahwa strata mereka lebih tinggi daripada Muhammad, sehingga karena kesombongan ini ya mereka meremehkan dakwah Muhammad itu. Di antaranya dengan kata-kata yang sudah kita bahas ya di awal surat Yasin itu, mereka berkata itu loh, anna Muhammadan laisa binabiyyin itu, wala mursalin balhum yatimu Abi Thalibin wa ma dzahaba ilal maktab itu. Muhammad itu bukan utusan itu. Dia itu hanya anak yatim yang diasuh oleh Abi Thalib ya, dari kalangan kira-kira ya dari kalangan Quraisy menengah ke bawah. Wa ma dzahaba ilal maktabi. Dia juga orang yang tidak pernah pergi untuk ke tempat belajar. Wa ma ta'allamal ilma minal muallimin, tidak pernah berguru ya, mencari ilmu kepada seorang guru. Fa kaifa yasiru nabiyyan, bagaimana mungkin dia itu menjadi nabi. Nah, ini kan ungkapan yang sombong terhadap Muhammad. Ya, salah satunya karena dianggap bahwa kasta sosial ya di kalangan Bani Quraisy saja itu dia termasuk kasta yang menengah ke bawah. Nah, dan memang lebih banyak kisah di Mekah itu dengan Bani Quraisy itu dulu. Karena apa? Bani Quraisy itu termasuk ya kabilah yang sangat terkemuka di Jazirah Arab. Sehingga dan selain Bani Quraisy itu juga tidak akan berani untuk ngusik keluarganya Bani Quraisy. Sehingga justru yang banyak mendiskreditkan atau mendiskriminasi Muhammad itu ya dari keluarganya sendiri, dari kalangan Bani Quraisy. Itu adalah latar belakang kesejarahan bagaimana kemudian Allah ini menitahkan di dalam Al-Quran, wis kamu tidak usah susah ya kalau ada orang-orang Quraisy dari dulur-dulurmu sendiri itu yang meremehkanmu, yang menghina-hinamu itu, fala tagtimma bidzalika, begitu. Tidak perlu itu. Bacakan saja Al-Qur'an ini ya, supaya mereka mengenal itu. Urusan nanti mereka akhirnya masuk Islam atau tidak, itu urusan saya, kira-kira begitu. Karena laqad haqqal qaulu
Ya, karena mereka setelah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bukan termasuk golongan ahli tauhid hingga akhir hayat. Wis kamu ndak perlu bingung masalah nanti mereka itu menghina atau akhirnya sampai mereka itu ndak masuk Islam. Pokoknya kamu sampaikan saja, bacakan ayat Al-Qur'an ini sesuai dengan tugasmu sebagai seorang utusan. Kira-kira begitu rangkuman dari ayat-ayat sebelumnya. Kita lanjutkan. Ada juga pendapat dari ahlu tafsir tentang inna ja'alna fi a'naqihim aglalang gitu. Kalau yang pertama tadi kan ini adalah pengibaratan bagi kaum kafir Quraisy yang tidak mau menerima dakwah Islam karena sombong tadi, diibaratkan seperti orang yang dibelenggu sehingga mereka tidak mampu untuk menundukkan kepalanya sekedar untuk melihat kebenaran. Atau ahli tafsir yang lain menjelaskan bahwa wakilah ya akhbarun an ahwalil kufari fi jahannam. Ini adalah keadaan orang-orang kafir di neraka jahanam di mana mereka dibelenggu ya, di lehernya. Itu adalah tentang inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Kami jadikan pada leher-leher mereka itu aghlalan, belenggu. Fahya ilal azqani, dan belenggu itu sampai pada janggut mereka. Kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Wa ja'alna min bainihim aydihim saddan. Wa ja'alna lan dadekna sapa ingsun min baini aydihim saking ngarepe kaum saddan ing buntu, wa min khalfihim lan saking burine kaum saddan ing buntu. Fa aghsyaina mongko nungkepno sapa ingsun hum ing kaum, fahum mongko utawi kaum iku la yubsiruna, ora bisa ningali sapa kaum. Dan kami ini lanjutannya tadi ya. Nah, mereka itu dibelenggu dan kami jadikan ya, di depan dan di belakang mereka itu adalah penghalang. Dan kami lingkupi mereka itu sehingga mereka tidak mampu melihat sesuatu. Nah, ini kalau kita sambung dengan ayat sebelumnya maka akan menjadi mereka itu dibelenggu keadaan mereka yang sombong itu dibelenggu seperti orang yang tidak bisa noleh ke bawah. Begitu kemudian kita juga jadikan ya di sekeliling mereka itu depan belakang itu adalah penghalang sehingga mereka benar-benar tidak mampu melihat melihat kebenaran tentunya yang disampaikan oleh Muhammad. Nah, ini ada keterangan panjang tentang asbabun nuzul ayat ini. Nazala temurun opo hadhil ayatu ikilah ayat fi riwayatin ing dalam suwiji riwayat fi haqqi Abi Jahlin ing dalam hae Abi Jahal wa sahibihi lan koncone Abi Jahlin min Bani Makhzumin saking Bani Makhzum. Wa dzalika lan utawi mengkono riwayat iku anna Abu Jahlin sak temene Abu Jahal iku halafa supoto sapa Abu Jahlin lain ra'aitu ing lafat lain ra'aitu. Lain ra'aitu yakti lamun ningali sapa ingsun Muhammadan ing Muhammad yusolli halih salat sapa Muhammad la ardhonna mongko yakti bakal ngremukno temen ingsun ra'sahu ing sirai Muhammad bil hajari kelawan watu. Fa'ata mongko nekani sapa Abu Jahal hu ing Muhammad wa huwa lan halih utawi Muhammad iku yusolli salat sapa Muhammad. Falamma rafa'a mongko ing dalem semangsane ngangkat sapa Abu Jahal al hajaro ing watu syalat mongko jimpe apa yaduhu tangane Abu Jahal ila unukihi maring gulune Abu Jahal wala sikolan kelet apa al hajaru watu biyatihi kelawan tangane Abu Jahal. Falamma ada mongko ing dalem semangsane bali sapa Abu Jahal ila ashabihi maring pira-pira kancane Abu Jahal wa akhbaro lan cerita-cerita sapa Abu Jahal hum ing ashab bima kelawan barang ro'a kang ningali sapa Abu Jahal sakoto mongko lugur apa al hajaru watu. Faqala mongko ngucap sapa rajulun suwiji wong lanang min Bani Makhzumin saking Bani Makhzum. Ana aktulu ing lafat ana aktulu. Ana utawi ingsun iku aktulu bakal mateni sapa ingsun hu ing Muhammad bihadzal hajari kelawan ikilah watu. Fa'ata mongko nekani sapa rajul hu ing Muhammad wa huwa lan halih utawi Muhammad iku yusolli
salat sapa Muhammad fa arada mongko ngarepna sapa rajul ayar miya ing yen to mbalang sapa rajul hu ing Muhammad bil hajari kelawan watu fa a'ma mongko ndadekno wuta sinten Allahu Gusti Allah taala basarahu ing peningale rajul faja'ala mongko ndadekno faja'ala mongko dadi sapa rajul yasma'u haling krungu sapa rajul sautahu ing suarane Muhammad alaihi salam wala yara lan ora ningali sapa rajul hu ing Muhammad faraja'a mongko bali sapa rajul ila ashabihi maring pira-pira kancane rajul falam yara mongko ora ningali sapa rajul hum ing ashab hatta nadu hingga undang-undang sapa ashab hu ing rajul faqalu mongko ngucap sapa ashab ma sonakta ing lafat ma sonakta ma ing apa sonakta agawe sapa sira kala ngucap sapa rajul ma raaitu ing lafat ma raaitu ora ningali sapa ingsun hu ing Muhammad walakin sami'tu lan tetapi ning krungu sapa ingsun sautahu ing suarane Muhammad wa halalan ngaling-alingi baini ing dalem antarane ingsun wa bainahu lan ing dalem antarane Muhammad apa sing ngaling-alingi syai'un suwiji-wiji kahai atil ijli kaya tingkae pedet yang fuhu hale ngopat ngapitno apa al ijl bi dzambihi kelawan buntute ijl walau danau lan lamun marek walau danau tu lan lamun marek sapa ingsun minhu saking ijl la akala mongko yakti mangan apa ijl ni ing ingsun wa ba'da zalika la ing dalem sause mengkono-mengkono mazkur kullama arata ing dalem semangsane ngarepno sapa Abu Jahal Muhammadan ing Muhammad alaihi salatu wassalam layak diru mongko ora kuwasa sapa Abu Jahal ayaro ing yen to ningali sapa Abu Jahal ing Muhammad